Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak hal-hal di luar sana yang mempengaruhi masalah belajar peserta didik, sehingga kita sebagai sosok pendidik memiliki peran sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya, sehingga kelas dapat berhasil meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Tugas dan tanggung jawab pendidik sangatlah besar, tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Guru punya kewajiban sekaligus etika dalam mendidik anak dengan landasan kasih sayang. Pertama, guru adalah orang tua bagi murid. Permasalahan tersebut antara lain malas belajar. Lalu, bagaimana cara mengatasi anak malas belajar? Tips pertama adalah ketahui minat anak. Sekolah itu lebih fokus pada hal-hal yang akademis, padahal anak-anak itu kan unik. Tidak semua anak memiliki ketertarikan atau potensi di bidang akademis. Ada anak-anak yang memiliki minat atau potensi di bidang seni, seperti bernyanyi, akting, atau menggambar. Ketahui minat anak-anak, kemungkinan dia malas belajar karena memang dia tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat akademis. Dia tertarik sama basket misalnya. Ketika kita sudah mengetahui minat anak, kita salurkan minat tersebut, kita salurkan hobinya supaya seimbang. Hobi atau minatnya dengan pencapaian akademisnya. Tetapi ketika kita menyalurkan minat anak, kita jelaskan dulu. Kita ajak dulu dia membuat kesepakatan. Kamu boleh minat bakat ini, kamu boleh gabung di komunitas ini. Tapi kamu harus ingat, kamu punya kewajiban untuk belajar di sekolah. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa minat anak ini tidak di bidang akademis, maka kita tidak perlu harus memaksa dan mendorong anak tersebut supaya bisa mencapai nilai bagus di sekolah. Kita tahu minatnya di bidang basket, kembangkan, perdalam bidang tersebut. Kewajiban anak di bidang akademis tidak perlu harus sempurna. Mereka sudah bisa mencapai standar yang ditentukan, kurikulum saja itu sudah cukup. Masalah yang kedua adalah hilang rasa percaya diri. Bahkan anak-anak yang cukup rasa percaya diri pun bisa merasa kehilangan, minimal berkurang rasa percaya dirinya. Selama fase sekolah menengah, tanpa sadar anak-anak akan membandingkan diri mereka dengan teman atau teman sekelasnya, atau bahkan dengan orang-orang yang hanya mereka lihat di media sosial. Hal itu bisa berupa nilai ujian, selera mode, prestasi di bidang olahraga tertentu, sampai apa yang orang lain miliki. Ketika anak berpikir bahwa mereka tidak sejajar dengan orang-orang yang mereka yakini lebih pintar dan lebih cerdas, secara bertahap mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Solusinya adalah berikan pengertian bahwa semua anak berbeda. Pada saat anak berusia 4 tahun, anak mulai memikirkan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, anak akan belajar cara berbagi, bekerja sama, dan bersifat empati. Akan tetapi, dampak negatifnya anak akan membanding-bandingkan dengan anak lain. Sebagai contoh, si kecil akan membandingkan siapa yang paling tinggi, paling besar, dan paling cepat berlari. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Solusi yang kedua, berikan rasa empati terhadap si kecil. Umumnya, anak-anak merasa takut dan tidak percaya diri dengan hal yang mereka belum tahu atau mengerti. Orang tua bisa mencari tahu apa yang si kecil takutkan. Kemudian, orang tua bisa berbicara dengan si kecil mengenai hal tersebut. Cara memotivasi anak agar percaya diri berikutnya adalah dengan memberikan si kecil rasa empati. Sebagai contoh, jika si kecil merasa takut, malu, atau tidak percaya diri datang ke pesta ulang tahun, bilang, dulu mama bisa memberikan pengertian bahwa mama pun pernah merasa hal yang sama jika bertemu dengan orang baru dalam jumlah banyak. Setelah itu,
Orang tua bisa mengajarkan cara melawan ketakutan tersebut. Yang ketiga, berikan pujian. Sebagian orang tua merasa bahwa memberikan pujian akan membuat si kecil menjadi kepala besar atau manja. Ternyata memberikan pujian secara tepat merupakan cara memotivasi anak agar percaya diri yang tepat. Pujian bisa menjadikan salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri anak yang dibangun dari orang tua merupakan hal penting dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, mama dan papa bisa memberikan pujian dengan cara yang tepat, yaitu berikan pujian atas usahanya, bukan hasilnya. Masalah yang ketiga, menghakimi diri. Gue kan bukan anak pintar. Gue kan emang bukan anak pintar, ya mau gimana lagi dong. Tahu gue sih emang dari dulu nggak pintar hafalan, jadi ya gue malas belajar sejarah dan nilai gue selalu jelek. Gue kan orangnya dominan otak kanan, jadi wajar dong kalau gue bego urusan hitungan seperti pelajaran matematika. Sikap menghakimi diri sendiri. Ini saya anggap sebagai salah satu masalah utama yang paling gawat dalam belajar. Ibaratnya belum juga bertarung tapi udah kalah duluan. Dengan kamu menghakimi diri kamu sendiri, kamu seolah-olah menjadikan hal tersebut ekskus atau alasan untuk terima nasib gitu aja, dan gak berusaha bangkit untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Padahal sebetulnya tanpa kamu sadari, mindset seperti itu justru yang membatasi kamu dalam belajar, berkembang, dan mengevaluasi diri untuk jadi individu yang lebih baik. Ditambah lagi, seringkali guru bahkan orang tua kamu juga memberi afirmasi terhadap justifikasi ini. Misalnya dengan mengatakan kalau anak IPA itu dominan otak kiri jadi lebih jago hitung-hitungan, sementara anak IPS lebih dominan otak kanan jadi lebih jago hafalan. Jadilah kamu percaya kalau kamu dominan otak kiri sehingga gak akan mungkin bisa main musik, atau kamu yang otak kanan gak mungkin jago matematika. Padahal sebetulnya dikotomi otak kanan dan otak kiri itu informasi yang ngaco banget dan udah pernah dibahas. Kalau gue perhatikan, ada banyak banget murid yang terjebak dengan pola pikir ini selama bertahun-tahun. Apakah mungkin jangan-jangan kamu juga termasuk salah satu yang terjebak dengan pola pikir mindset seperti ini? Kalau beneran sih bahaya banget dan lo harus atasi sesegera mungkin. Serius, sikap menghakimi diri sendiri adalah salah satu masalah utama dalam belajar yang secara gak sadar sangat mempengaruhi persepsi kamu terhadap diri kamu sendiri.